Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Hana Nasir Alufia Sagala dengan NPM 221063100572 dari kelas 6D. Di sini saya akan membuat video mengenai pembahasan 20 soal dari mata kuliah teori peluang dengan dosen pengampu Ibu Dr. Karunia Eka Lestari, SPD MPD. Langsung saja ke soal yang pertama. Di sini saya akan membahas mengenai sifat ukuran peluang didahului dengan pembuktian pada proposisi 1.2.3, di mana ada suatu definisi misalkan diberikan suatu ruang probabilitas omega, alfa, dan omega, A, dan P, maka setiap A1, A2, anggota A berlaku P peluang A1 gabungan A2 sama dengan P A1 tambah P A2 dikurang peluang A1 iris A2. Kita akan buktikan, di mana pembuktiannya yaitu eh, peluang A1 digabung A2 sama dengan, di sini terdapat gambar A1 dan A2, dan di sini yang di warna merah itu merupakan A1 irisan A2, dan yang seperti diberi tanda panah ini merupakan A2 dikurang A1 iris A2. Yang pertama, peluang A1 digabung A2 dikurangin A1 iris A2. Maka kita bisa langsung saja jumlahkan peluangnya masing-masing, yaitu peluang A1 ditambah peluang A2 dikurang A1 iris A2, di mana kita tahu bahwa A1 dan iris A2 ini merupakan bagian dari A2 juga. Jadi, langsung saja kita tinggal kurangi saja. Maka terbukti peluang A1 digabung A2 sama dengan PA1 atau peluang A1 ditambah peluang A2 dikurang peluang A1 iris A2. Selanjutnya, yaitu masih di sifat ukuran peluang, yaitu proposisi 1.2.4. Dikatakan di sini, misalkan diberikan suatu ruang probabilitas omega A dan P, maka sigma A1, A2, anggota A berlaku P atau peluang A1 gabung A2 gabung A3 sama dengan P A1 tambah P A2 tambah P A3 dikurangi P A1 iris A2 ditambah P A1 iris A3 tambah P A2 iris A3 ditambah peluang dari A1 iris A2 iris A3. Langsung saja kita ke pembuktiannya. Sebelum kita bahas ini, kita ilustrasikan dulu dengan suatu gambar. Di sini ada lingkaran A1, A2, dan A3. Nah, bisa dilihat yang tengah-tengah ini merupakan A1 iris A2. Lalu di sini ada yang berwarna merah dilingkari angka 1 itu merupakan A1 iris A3 dikurangi A1 iris A2 iris A3. Lalu yang lingkaran kedua ini merupakan irisan dari ketiga gambar, yaitu A1 iris A2 iris A3, dan yang ketiga yaitu A2 iris A3 dikurangi A1 iris A2 iris A3. Langsung ke pembuktiannya. Nah, di sini kita ingin membuktikan bahwa gabungan dari peluang A1, A2, A3 itu merupakan P A1 digabung A2 dikurang A1 iris A2 digabung A3 iris kurang A2 iris A3 dikurang A1 iris A2 iris A3 digabung A1 A2 A3 lalu digabung A1 iris A3 digabung A1 iris A2 iris A3. Nah, kita buktikan satu-satu. Di sini kita jumlahkan juga sama peluangnya dari peluang masing-masing, yaitu PA1 ditambah PA2 dikurang A1 iris A2 ditambah PA3 iris dikurang A2 iris A3 dikurang A1 iris A2 iris A3 digabung A1 iris A2 iris A3 digabung A1 iris A3 dikurang A1 A2 dan A3. Lalu di sini juga yang bagian PA2 ini PA2 iris A1 iris A2 itu kita jumlah operasikan juga peluangnya masing-masing. Maka menghasilkan PA1 sama dengan PA2 dikurang P1 iris A2 ditambah PA3 dikurang PA1 iris A3 dikurang A1 iris A2 iris A3 ditambah PA2
iris A3 dikurang A1 iris A2 iris A3 digabung P irisan dari keseluruhan, yaitu A1 iris A2 iris A3. Maka menghasilkan, kita hitung yang PA3-nya dulu. Jadi sama dengan PA3, peluang A3 dikurangi peluang A2 di iris A3 dikurang A1 iris A2 iris A3 ditambah peluang A1 iris A2 iris A3 ditambah peluang A1 iris A3 dikurang A1 iris A2 iris A3. Nah, di sini kita operasikan juga seperti biasa yang bagian setelah PA3 itu kita operasikan masing-masing peluangnya. Maka menghasilkan PA3 dikurang A2 iris A3 dikurang PA1 iris A2 iris A3 ditambah PA1 iris A2 iris 3 ditambah PA1 iris A3 dikurangi P iris peluang A1 iris A2 iris A3. Maka terbukti menghasilkan, ini tadi kita kan menghitung yang bagian PA3. Yang PA1 sama PA2-nya tetap, maka menghasilkan PA1 tambah PA2 ditambah PA3 dikurangi, ini sama kan yang dilihat di barisan ketiga dari bawah, itu P iris A1 iris A2 iris 3 ada 2, maka itu bisa dicoret karena operasinya penjumlahan dan pengurangan. Jadi sisa PA3 dikurangi PA1 iris A2 ditambah PA1 iris A3 ditambah PA2 iris A3 ditambah peluang A1 irisan A2 iris A3. Maka terbukti bahwa peluang dari A1 gabung A2 gabung A3 itu menghasilkan demikian. Lanjut, ini ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal. Seorang karyawan mengikuti dua pelatihan keterampilan yang berbeda, yaitu pelatihan komunikasi dan pelatihan manajemen waktu. Diketahui bahwa peluang seorang karyawan lulus pelatihan komunikasi adalah 0,6, lalu peluang seorang karyawan lulus pelatihan manajemen waktu adalah 0,5, lalu peluang seorang karyawan lulus kedua pelatihan tersebut adalah 0,3. Nah, yang ditanyakan yang itu yang pertama, peluang seorang karyawan paling sedikit lulus satu pelatihan, yang kedua, peluang seorang karyawan lulus pelatihan komunikasi tetapi tidak lulus pelatihan manajemen waktu. Yang ketiga, peluang seorang karyawan paling sedikit tidak lulus satu pelatihan. Yang keempat, peluang seorang karyawan tidak lulus pelatihan komunikasi tetapi lulus pelatihan manajemen waktu. Langsung saja ke pembahasan soalnya, yaitu yang pertama, pertanyaannya itu adalah lulus peluang seorang karyawan paling sedikit lulus satu pelatihan. Maka di sini kita misalkan dulu A itu lulus pelatihan komunikasi, lalu yang B itu lulus pelatihan manajemen waktu. Nah, PA-nya itu adalah tadi karyawan lulus pelatihan komunikasi adalah 0,6, lalu peluang lulus pelatihan manajemen waktu adalah 0,5. Maka untuk menghitungnya adalah peluang A irisan B yaitu 0,3. Baik, dilanjut. Ini tadi itu adalah yang diketahuinya. P iris, maksudnya peluang A iris B itu tadi, yaitu dapat dilihat di sini, yaitu yang lulus dari keduanya, maka 0,3. Lalu yang ditanyakan yang pertama, paling sedikit lulus satu pelatihan. Berarti menghitungnya adalah P, A gabung B. Maka tinggal peluang A tambah peluang B, baru dikurangi peluang irisan dari kedua peluang tersebut, yaitu peluang PA-nya 0,6, PB-nya 0,5, PA iris B-nya 0,3, maka 0,6 tambah 0,5 dikurang 0,3 sama dengan 0,8. Jadi peluang sedikit lulus satu pelatihan yaitu 0,8. Selanjutnya lulus pelatihan komunikasi tetapi tidak lulus pelatihan manajemen waktu. Maka di sini PA kurang B sama dengan PA dikurang PA iris B. PA-nya 0,6, lalu iris iris B itu 0,3, maka menghasilkan 0,3. Lalu pertanyaan ketiga, paling sedikit tidak lulus satu pelatihan, maka
1 dikurangi peluang lulus kedua pelatihan. 1 dikurang P A iris B sama dengan 1 kurang 0,3 sama dengan 0,3, 0,7. Lalu pertanyaan yang terakhir yang D, tidak lulus pelatihan komunikasi, tetapi lulus pelatihan manajemen waktu. Ini kebalikannya dari soal yang kedua, maka P, B kurang A. Jadi PB-nya 0,5, lalu P, A iris B-nya 0,3, sama dengan 0,2. Nah, langsung ke pembahasan berikutnya. Di sini ada distribusi multinomial. Sebuah perusahaan makanan cepat saji ingin menganalisis preferensi pelanggan terhadap 3 jenis menu, yaitu burger, pizza, dan ayam goreng. Nah, dari data survei tersebut, 10 pelanggan diketahui bahwa probabilitas masing-masing pelanggan memilih masing-masing menu yaitu burger 0,4, pizza 0,3, ayam goreng 0,3. Pertanyaannya, berapakah peluang bahwa dari 10 pelanggan terdapat 4 orang memilih burger, 3 orang memilih pizza, dan 3 orang memilih ayam goreng. Lalu di sini ada rumusnya sama dengan peluang K1 hingga KN dan sama dengan N K1 hingga KM, peluang 1 pangkat K1 dan seterusnya. Diketahui N-nya atau N-nya itu 10, X1-nya 4, X2-nya 3, X3-nya 3, dan P1-nya 0,4, P2-nya 0,3, P3-nya 0,3. Sama dengan peluang, maka tinggal masukkan ke rumusnya saja. N-nya tadi 10 faktorial itu, lalu K1-nya 4 faktorial, K2-nya 3 faktorial, selanjutnya itu 3 faktorial. Kita masukkan, kita hitung, operasikan, maka menghasilkan 0,07838. Jadi peluang bahwa 4 orang memilih burger, 3 memilih pizza, dan 3 memilih ayam goreng itu sekitar 0,0784 atau 7,84%. Soal selanjutnya masih di distribusi multinomial. Ini tipe soal yang sama, hanya beda penggunaannya, konsepnya saja, yaitu sebuah perusahaan mainan edukatif ingin mengetahui minat anak-anak terhadap 3 jenis mainan yang berbeda, ada puzzle, balok bangunan, dan robot mini. Berdasarkan hasil studi pasar sebelumnya, peluang seorang anak memilih masing-masing jenis mainan yaitu puzzle 1,1/2, balok bangunan 1/3, robot mini 1/6. Pertanyaannya, jika dilakukan survei terhadap 9 anak secara acak dan independen, tentukan probabilitas bahwa 4 anak memilih puzzle, 3 anak memilih balok bangunan, dan 2 anak memilih robot mini. Di sini sudah ada rumus yang sama yang digunakan seperti soal sebelumnya, langsung kita substitusi yang diketahui ke rumus. Maka P sama dengan 9 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial dikali 1 per 2 pangkat 4 kali 1 per 3 pangkat 3 kali 1 per 2 pangkat 1 per 6 pangkat 2. Itu kita hitung satu-satu terlebih dahulu, maka seperti yang ada di layar dan menghasilkan peluangnya sama dengan 0,0810 atau 8,10%. Jadi probabilitasnya adalah 35/432 atau sekitar 8,10%. Baik, selanjutnya di sini yaitu mengenai distribusi Poisson. Pada soal Van ini terdapat soal jumlah pelanggan yang datang ke sebuah restoran setiap jam diasumsikan mengikuti distribusi Poisson dengan parameter 4. Peluang bahwa akan ada 1 atau 2 pelanggan yang datang dalam 1 jam tertentu adalah, nah di sini rumusnya itu adalah lambda pangkat K per K faktorial dikali E pangkat min lambda, di mana lambdanya itu adalah 4, atau dengan kata lain parameternya 4, dan K-nya itu yang akan kita cari 1 dan 2. Lalu E, di sini E-nya itu bernilai 2,718. Langsung saja ke penyelesaian soalnya. Di sini kita cari dulu yang peluang K-nya itu sama dengan 1. Maka kita masukkan lambdanya adalah 4, K-nya itu 1, maka E-nya adalah 2,718 dipangkatkan lambda yaitu min lambda yaitu min 4. Lalu kita substitusi dan kita operasikan menghasilkan
0,0732. Begitupun pada yang PK sama dengan 2 itu caranya sama, tinggal kita ganti nilai K-nya menggunakan 2 dan menghasilkan 0,1464. Dan kita jumlahkan untuk menentukan peluangnya dari PK sama dengan 1 dan PK sama dengan 2 yaitu 0,0732 ditambah 0,1464 sama dengan 0,2196. Maka peluang bahwa akan ada satu atau dua pelanggan yang datang dalam 1 jam tertentu adalah 0,2196. Lalu ke soal yang berikutnya masih mengenai distribusi Poisson. Ada soal sebuah bengkel mobil menerima rata-rata 3 kendaraan rusak setiap jam. Diasumsikan bahwa kedatangan kendaraan rusak mengikuti distribusi Poisson. Berapakah peluang bahwa akan ada tepat 0 atau 1 kendaraan rusak yang datang dalam 1 jam tertentu? Caranya kurang lebih sama, lambdanya itu adalah 3, karena rata-ratanya itu dia 3 kendaraan rusak di setiap jam. Lalu ditanyakan P X sama dengan 0 ataupun 1. Nah, lalu di sini kita hitung satu-satu terlebih dahulu yang X sama dengan 0 dulu. Kita substitusikan di sini E-nya itu 2,718 jadi suatu nilai tetap dan lambdanya 3, di K-nya itu 0, lalu menghasilkan E pangkat min 3 dikali 1 sama dengan 0,0498. Yang kedua, PX sama dengan 1, dia sama dengan E pangkat min 3 dikali 3 pangkat 1 per 1 faktorial sama dengan E pangkat min 3 dikali 3 sama dengan 0,1494. Maka hasilnya itu adalah kita jumlahkan sama seperti tadi 0,0498 tambah 0,1494 sama dengan 0,1992. Jadi peluang bahwa akan ada tepat 0 atau 1 kendaraan rusak yang datang dalam 1 jam tertentu yaitu 0,1992. Soal nomor 8 yaitu mengenai distribusi seragam. Sebuah kotak berisi 12 bola bernomor dari 1 sampai 12. Salah satu bola diambil secara acak. Misalkan kejadian A adalah bola yang diambil bernomor kelipatan 3. Berapakah peluang kejadian A terjadi? Nah, di sini ruang sampelnya dulu kita masuk diketahui ruang sampelnya itu berapa atau omeganya berapa, yaitu ada 12 karena dia bernomor 1 sampai 12. Lalu banyaknya anggota yaitu 12 juga. Lalu kejadian A. Apa sih kejadian A? Di sini kejadian A itu bola yang diambil bernomor kelipatan 3. Nah, maka dari antara 1 sampai 2 yang kelipatannya 3 yaitu 3, 6, 9, dan 12. Yaitu ada 4. Maka banyaknya anggota A itu adalah dengan 4. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Peluang dari A yaitu banyaknya anggota A dibagi banyaknya anggota omega atau banyaknya ruang sampel secara keseluruhan, yaitu 4 per 12 sama dengan 1 per 3. Nah, maka peluang bola yang diambil bernomor kelipatan 3 yaitu adalah 1 per 3. Soal selanjutnya mengenai distribusi hipergeometri. Nah, pada distribusi hipergeometri ini ada suatu kasus atau suatu contoh soal di sebuah laboratorium terdapat 20 tabung reaksi yang 8 diantaranya telah retak dan sisanya dalam kondisi baik. Seorang teknisi mengambil 6 tabung reaksi secara acak tanpa pengembalian untuk melakukan pengujian awal. Berapakah peluang bahwa tepat 3 tabung yang diambil ternyata retak? Nah, kita masuk ini dulu, kita tunjukkan dulu rumusnya seperti ini. Lalu kita tulis dulu diketahuinya supaya lebih mudah. N besar itu seperti total keseluruhannya itu adalah 20, lalu M-nya itu jumlah tabung yang retaknya itu 8, lalu N kecil adalah 6, itu jumlah tabung yang diambil, M kecil 3, atau jumlah tabung retak yang diharapkan, atau yang seperti yang ditanyakan dalam soal. Lalu di sini rumusnya yaitu H, N besar, N besar, N sama dengan M sama dengan kombinasi dari M kecil dan M besar dikali N besar dikurang M besar, N
kurang N kecil kurang N kecil per N besar, maaf, per kombinasi dari N kecil dan N besar. Lalu kita cari dulu satu-satu. Yang pertama, tanda kurung yang pertama ini N kecil dan N besar, yaitu N kecilnya tadi 3, N besarnya 8, maka kombinasi dari 8 dan 3 itu 8 faktorial per 3 faktorial dikali 8 dikurangi 3 faktorial. Nah, 8 kurang 3 faktorial itu sama dengan 5 faktorial. Coba kita lihat yang atasnya 8 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6. Harusnya kan di sini ada 5 faktorial. Tapi karena 8 kurang 3 sama itu 5 faktorial, maka kita bisa langsung coret saja. Lalu di sini tidak ditulis kembali, maka tinggal sisa 3 faktorial, yaitu 3 dikali 2 dikali 1, menghasilkan 8 dikali 7 kali 6 per 3 kali 2 kali 1 sama dengan 56. Lalu kita hitung kurung yang kedua ini, N besar. N besarnya adalah 20. Ini yang ketiga ini, lalu uh, M kecilnya, maaf, M besarnya itu adalah 8. Lalu kita hitung, sebentar, kayak maaf, tadi kurung yang kedua ini kan N besar kurang N besar. N besarnya itu adalah tadi 20, N besarnya adalah 8, maka 20 kurang 8, 12, dan N besarnya adalah 6, M kecilnya 3, 6 kurang 3, 3. Maka kombinasi dari 3 dan 12 yaitu 12 faktorial di per 3 faktorial dikurang dikali 12 kurang 3 faktorial. Maka secaranya seperti yang atas sama menghasilkan 220. Lalu kita hitung kombinasi dari N kecil dan N besarnya itu 20 dan 6. Maka menghasilkan 38.760. Lalu kita langsung aja substitusi ke rumusnya, yaitu 56 dikali 220 per 38.760 sama dengan 12.320 per 38.760, yaitu kurang lebih 0,318. Maka peluang bahwa tepat 3 tabung yang diambil ternyata retak, yaitu adalah 0,318. Selanjutnya, ada distribusi geometri. Pada soal ke-10 ini, pertanyaannya, seorang petugas keamanan sedang memeriksa satu persatu tas pengunjung di sebuah acara untuk menemukan benda terlarang. Diketahui bahwa peluang sebuah tas berisi benda terlarang adalah 0,1. Lalu berapa peluang bahwa tas pertama yang ditemukan berisi benda terlarang adalah, maaf, tas keempat yang diperiksa. Nah, di sini diketahui P-nya atau peluangnya tas berisi benda terlarang yaitu adalah 0,1. K-nya sama dengan 4. Tas keempat yang pertama berisi benda terlarang. Untuk distribusi geometri, rumusnya itu adalah G, P, K sama dengan P atau peluangnya dikali 1 min P pangkat K min 1. Kita langsung substitusi. K atau seperti yang mau dicarinya itu adalah 4. Tas keempat. Lalu peluangnya 0,1. 1 kurang peluangnya 0,1, baru K-nya itu 4 dikurang 1. Maka 0,1 dikali 0,9 pangkat 3. 0,9 pangkat 3 adalah 0,729 dikali 0,1 sama dengan 0,0729. Maka peluang tas pertama yang ditemukan berisi benda terlarang, tas keempat yang diperiksa itu 0,0729. Soal selanjutnya, soal yang ke-11 sama masih mengenai tentang distribusi geometri. Pertanyaannya adalah program undian berhadiah bagi nasabah di suatu bank memiliki tingkat keberhasilan 15%. Tentukan peluang seorang nasabah memenangkan hadiah pertama kali pada undian keempat. Caranya juga sama, P-nya berapa? Ini 15%. Kita baku pecahan desimal yaitu 0,15, K-nya itu 4. Lalu kita masukkan juga ke rumus substitusi, peluangnya adalah 0,15, 1 kurang 0,15, K-nya 4 kurang 1, 3, 1 kurang 0,15 itu adalah 0,85, lalu kita inikan dulu, operasikan dulu 0,85 pangkat 3 itu 0,614, menghasilkan 0,15 kali 0,614 sama dengan 0,0921. Jadi, peluang seorang nasabah memenangkan hadiah pertama kali pada undian keempat yaitu 0,0921.
Baik, dilanjutkan ke soal berikutnya pada soal nomor 12, yaitu mengenai distribusi binomial. Di sini, seorang siswa menebak jawaban dari 4 soal pilihan ganda, masing-masing hanya memiliki 2 pilihan jawaban, yaitu benar atau salah. Jika peluang menebak dengan benar adalah 0,5, dan dia adalah banyaknya jawaban yang benar, berapakah nilai P dia sama dengan 3? Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini rumusnya yaitu adalah dalam binomial untuk kombinasi dari 4, kombinasi dari N dan K dikali P pangkat K dikali 1 min P pangkat N min K. Di sini tadi dikatakan K-nya itu adalah 3 karena P sama dengan 3. Lalu kita substitusikan N-nya itu sama dengan 4 karena total seluruhnya itu adalah 4 soal pilihan ganda. Lalu K-nya adalah 3. Di sini Y sama dengan K berarti Y-nya 3 berarti K-nya juga 3. Maka lalu P-nya 0,5 pangkat 3, 1 min P. 1 min 1 min 0,5 itu 0,5 juga. Hasilkan 1, 0,5 pangkat 1, 1 dari N-nya tadi 4 dikurangi 3. Lalu sama dengan 4, kombinasi dari 4 dan 3 itu 4, sama dengan 0,5 pangkat 3 itu 1/8, 0,5 pangkat 1 dalam pecahan bisa substitusi ataupun dimisahkan dengan 1/2. Maka P sama dengan 3 sama dengan 4, 1/8 kali 1/2 sama dengan 1/16. Jadi 4 kali 1/16 sama dengan 4/16 sama dengan 1/4. Jadi peluang menebak dengan benar, jika peluang menebak dengan benar adalah 0,5 dan dia adalah banyaknya jawaban yang benar, maka nilai P sama dengan 3-nya adalah 1/4. Next, soal berikutnya mengenai materi distribusi binomial negatif. Seorang pemain memiliki peluang sukses menjawab benar sebesar P sama dengan 0,2. Tentukan peluang bahwa jawaban benar ketiga terjadi pada percobaan ke-8. Kita bahas ini. N-nya itu sama dengan 3. Peluangnya, K-nya, maaf bukan peluangnya. N itu seperti yang ditanyakannya. Lalu yang K-nya itu sama dengan 8, percobaan ke-8, dan peluangnya sama dengan 0,2. Nah, untuk rumus dari distribusi binomial negatif yaitu B, N, P, K sama dengan kombinasi dari K-1 dan K-N kali P pangkat N kali 1 min P K pangkat min N. Maka N-nya berapa? 3. Lalu P-nya 0,2. K-nya 8. K 8 dikurang 1, lalu 8 kurang 3, lalu P-nya 0,2 pangkat 3 dikali 1 min 0,2 dikali, dipangkatkan 8 min 3. Kombinasi dari 7 dan 5, 0,2 pangkat 3, hasil dari 1 min 0,2 itu 0,8, pangkat 8 kurang 3 pangkat 5. Lalu kombinasi dari 7 dan 5 adalah 21, dan kita kalikan 0,2 pangkat 3 kalikan 0,8 pangkat 5. Menghasilkan 21 dikali 0,008 dikali 0,32768. Maka B dari 3, 0,28 sama dengan 0,0505. Jadi jawabannya peluang bahwa jawaban benar ketiga pada percobaan ke-8 yaitu 0,05505. Next, soal berikutnya mengenai distribusi eksponensial. Pertanyaannya adalah, waktu antara kerusakan dua mesin produksi di sebuah pabrik diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial dengan laju kerusakan atau rate 0,05 per jam. Berapakah peluang tidak terjadi kerusakan selama lebih dari 10 jam? Langsung saja ke pembahasan. Diketahui distribusi eksponensial dengan lambdanya itu adalah 0,05. Nah, untuk rumusnya, di sini kan dia pengennya itu selama lebih dari 10 jam. Maka di sini kita rumusnya
lambda sama dengan V lambda sama dengan E pangkat min lambda kali T. Nah, substitusi ke rumus, E diingatkan kembali, E merupakan suatu nilai tetap yaitu 2,718. Dari sini masukkan dulu E, pangkat min E, maaf lambdanya min 0,05 dikali T-nya 10. Lalu eh, 0, min 0,05 kali 10 itu adalah min 0,5, maka peluang dari distribusi eksponensial ini pangkat min 0,5 yaitu 0,000 maaf 0,6005. Jadi peluang tidak terjadi kerusakan selama lebih dari 10 jam adalah sekitar 0,605 atau 60,65%. Dilanjutkan, selanjutnya ada mengenai peluang bersyarat. Dalam sebuah permainan, dua buah dadu dilempar secara bersamaan. Jika diketahui bahwa jumlah kedua dadu yang muncul adalah 9, berapakah peluang bahwa dadu pertama menunjukkan angka lebih dari 4? Langsung saja kita bahas. Nah, di sini peluang A min B sama dengan peluang A iris B per PB, atau peluang dari B. Nah, pasangan pertama, pasangan dadu yang jumlahnya 9, maka yaitu bisa 3,6, bisa 4,5, 5,4, 6,3, dan 3,6. Maaf, ini harusnya sampai 6,3 ini 3,6-nya terulang kembali ditulis. Jadi total pasangan jumlah mata dadu 9 adalah 4. Nah, lalu di sini kita cari A iris B-nya. Kenapa 2? Karena lihat lagi kita ke soal, peluang dadu pertama menunjukkan angka lebih dari 4. Ya, maaf, yang pertamanya, dadu pertamanya lebih dari 4. Kita lihat dari yang peluang dadu jumlahnya 9 itu, dari 4 ini, lihat yang pertamanya muncul lebih dari 4, yaitu 5,4 dan 6,3. Yaitu dadu pertamanya 5 dan dadu pertamanya 6. Jadi, yang ada di kedua syarat itu, maka 2. Jumlahnya 2. Jadi, peluang peluang A minus B, A kurang B sama dengan A iris B per B. A iris B-nya 2, banyaknya B itu sama dengan 4, jadi 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Maka eh, maka peluang dadu pertama menunjukkan angka lebih dari 4 jika yang jumlah kedua dadu muncul 9, yaitu adalah 1 per 2. Lalu selanjutnya next soal tentang peluang bersyarat juga. Jika P sama dengan 0,6, PB sama dengan 0,8, dan A iris B sama dengan 0,3, berapakah PA minus B? A kurang B. Ini rumusnya sama, ini karena sudah langsung diketahui di soal, kita langsung substitusi saja ke soalnya. PA-nya 0,6, PB-nya 0,8, PA iris B-nya sama dengan 0,3. Maka PA min B atau PA kurang B sama dengan 0,3 per 0,8. Menghasilkan 0,375. Jadi nilai PA min B sama dengan 0,375. Next, di sini ada soal mengenai hukum peluang total. Untuk mengetahui apakah seorang terpapar COVID atau tidak dapat diketahui melalui tes PCR. Jika seorang yang dites sedang mengalami flu, maka hasil tes PCR 93% akan memberikan hasil yang positif. Sebaliknya, jika seorang yang dites tidak dalam keadaan flu, maka hasil tes PCR akan memberikan hasil negatif dengan tingkat akurasi 90%. Diketahui bahwa dari keseluruhan populasi, peluang seorang terpapar COVID adalah 0,5%. Jika dipilih seorang sampel secara acak kemudian dilakukan tes PCR, berapa persen peluang bahwa orang tersebut benar-benar terpapar COVID? Langsung saja kita ke pembahasannya.
Yang di atas ini merupakan suatu rumusnya PB min A sama dengan PB dikali atau peluang B dikali peluang A min B per peluang B dikali peluang A min B ditambah peluang B komplement dikali P A min B komplement. Langsung kita cari dulu diketahui dulu. Maaf, kita masukkan dulu yang diketahuinya satu persatu. PB-nya. PB-nya itu adalah 0,5%, yaitu yang terpapar COVID, PB itu. Lalu 0,5 adalah persen adalah 0,5 per 1 sama dengan 0,005. Lalu PB komplement yaitu 1 dikurangi PB. 1 PB-nya sudah diketahui yaitu 0,005, maka 1 dikurangi 0,05 sama dengan 0,995. Lalu PA iris B. PA iris B itu adalah 93% yang hasilnya positif. Lalu PA min B komplement sama dengan 10%. Itu sama dengan 0,10 karena akurasi negatifnya sama dengan 90%. Lalu kita masukkan saja ke rumusnya. Kita substitusi 0,05 dikali 0,93 per 0,005 kali 0,93 ditambah 0,995 dikali 0,10 menghasilkan 0,0465 per 0,0465 ditambah 0,995 sama dengan 0,0465 per 0,10415 menghasilkan kurang lebih 0,446. Jadi peluang B kurang A sama dengan 0,046 atau 4,46%. Maka peluang bahwa orang tersebut benar-benar terpapar COVID yaitu 4,46%. Selanjutnya, di sini ada mengenai soal kejadian saling bebas. Sebuah koin dan sebuah dadu dilempar bersamaan. Misalkan A sama dengan muncul angka genap pada dadu, B sama dengan muncul gambar pada koin. Pertanyaannya, apakah A dan B saling bebas? Nah, di sini kita lihat kotak yang sebelah kiri, ruang sampel. Di sini ada 2 buah dadu. Maka mata dadu kan ada 6, jadi ruang sampelnya adalah 2 kali 6 sama dengan 12. Maaf, ini koin. Koin terlebih dahulu, ada gambar dan angka dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 kali 6 sama dengan 12. Lalu yang diminta adalah A. Misalkan A muncul angka genap pada mata dadu. Maka nilai A itu angka genap pada mata dadu. Hanya 2, 4, dan 6. Lalu kita pasangkan setiap koin dengan angka genap tersebut, yaitu gambar dengan 2, lalu gambar dengan 4, lalu gambar dengan 6, lalu angka dengan 2, angka dengan 4, dan angka dengan 6. Maka jumlahnya adalah 6. Jadi PA-nya sama dengan 6 per 12. Seperti soal berikutnya, yaitu yang dicarinya A-nya, PA itu sama dengan PA-nya 6, dikurangi ruang sampelnya 12. Jadi 6 per 12 sama dengan 1 per 2. Lanjut ke yang B. Di sini B misalkan mata dadu pertama adalah 6. Nah, mata dadu pertama 6, yaitu, maaf, yang peluang yang B muncul gambar pada koin. Di sini gambar pada koin berarti semuanya gambar, tidak ada angka. Gambar dengan 1, gambar dengan 2, gambar dengan 3, gambar dengan 4, gambar dengan 5, dan gambar dengan 6. Maka jumlah B sama dengan 6. Lalu di sini maka banyaknya PB sama dengan 6 per 12, 1 sama dengan 1 per 2. Maka di sini A iris B sama dengan yang keduanya ada di A ada, di B ada, yaitu gambar dengan 2, gambar dengan 4, gambar dengan 6. Nah, maka A iris B banyak itu sama dengan 3. Lalu P A iris B sebentar. Baik, dilanjut. Tadi yaitu A iris B di mana ada di keduanya, ada di A, ada di B, yaitu gambar dengan 2, gambar dengan 4, gambar dengan 6. Lalu maka banyaknya A iris B sama dengan 3. Nah,
PA iris B sama dengan 3 per ruang sampelnya, yaitu 12. Jadi 3 per 12 sama dengan 1 per 4. Nah, untuk membuktikan kejadian A dan B ini saling bebas, maka P atau peluang A iris B harus sama dengan P. Peluang A dikali peluang B. Kita buktikan peluang A iris B sama dengan 1 per 4. Peluang A-nya 1 per 2, peluang B-nya 1 per 2. 1 per 2 kali 1 per 2 sama dengan 1 per 4. Maka terbukti peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B itu sama dengan 1 per 4. Maka A dan B ini saling bebas. Next, di sini masih mengenai soal kejadian saling bebas. Kita buktikan apakah A dan B saling bebas. Sebuah dadu dilempar 2 kali. Misalkan A sama dengan jumlah 2 dadu lebih dari 8, B sama dengan mata dadu pertama adalah 6. Apakah dan A dan B saling bebas? Kita buktikan. Ruang sampelnya itu berapa? 36. Kenapa 36? Karena setiap pasangan dadunya 1,1 sampai 6,6. Lalu atau bisa langsung saja 6 kali 6. Lalu A sama dengan dadu lebih dari 8. Maka di sini yang dadu lebih dari 8 ada 3,6, ada 4,5, ada 4,6, 5,4, 5,5, 5,6, 6,3, 6,4, 6,5, dan 6,6. Nah, lalu di sini B-nya itu sama dengan dadu pertamanya 6. Maka dadu pertamanya 6 bisa 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. Banyaknya B sama dengan 6 per tadi terlewat yang A dulu, yang dadu lebih dari 8, banyaknya A sama dengan 10, yaitu maka peluang A sama dengan 10 per total ruang sampel adalah 36. 10 per 36 sama dengan 5 per 18. Yang B totalnya sama dengan 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Nah, A iris B-nya kita cari dulu. Yang ada di keduanya, ada di A, ada di B, yaitu 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. Oke, lalu lihat banyaknya berapa? Sama dengan 4. Maka PA iris B sama dengan 4 per 36, sama dengan 1 per 9. Kita buktikan hasil dari kedua kejadian itu sama tidak dengan PA iris B. PA iris B ini sama dengan 1 per 9. PA-nya sama dengan 5 per 18. PB-nya sama dengan 1 per 9. 5 per 18 dikali 1 per 9 sama dengan 5 per 162. Maka ini tidak sama dengan 1 per 9 tidak sama dengan 5 per 162. Jadi karena P A iris B tidak sama dengan P peluang A kali peluang B, maka A dan B tidak saling bebas. Oke, selanjutnya kita next di soal terakhir yaitu mengenai ekspektasi. Soalnya jika X adalah variabel acak diskrit dengan peluang Px sama dengan 1 Px sama dengan 1 yaitu nilainya 0,2, Px sama dengan 2 nilainya 0,5, Px sama dengan 3 sama dengan 0,3. Berapakah nilai ekspektasi dari X? Nah, kita bisa menggunakan sigma. Karena di sini diskrit, jadi sigma XI dikali P sigma XI dikali peluang X sama dengan XI. Yang X besarnya itu adalah nilai yang di dalam kurungnya. Kalau yang X itu adalah hasil dari setiap peluangnya itu yang sebelah yang sama dengan sebelah kanan. Kita lihat, kita hitung ekspektasi dari X sama dengan 1 dikali 0,2, lalu 2 dikali 0,5, lalu 3 dikali 0,3, sama dengan 1 kali 0,2 adalah 0,2, 2 kali 0,5 adalah 1, 3 kali 0,3 adalah 0,9, sama dengan 2,1. Maka hasil dari ekspektasi dari X adalah 2,1. Baik, cukup sekian dan terima kasih dari saya. Sebagai penutup,
saya berharap penjelasan dari 20 soal ini mengenai teori peluang ini eh, yang telah saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan membantu dalam proses belajar bagi yang menonton video ini. Nah, saya sadari bahwa penyampaian ini juga masih jauh dari kata sempurna, kurang lebihnya mohon maaf. Oleh karena itu, saya sangat menghargai segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari kalian semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.